Allah kepada kita semuanya bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat. Yang kitab Taurat itu juga merupakan petunjuk. Ya, dia merupakan petunjuk. Ya, sama juga dengan kitab-kitab yang lain. Ada Zabur itu juga petunjuk. Ada Injil itu juga petunjuk. Ada Al-Quran itu juga petunjuk. Namun diturunkan oleh Allah pada nabi yang berbeda, pada umat dan kaum yang berbeda. Tapi intinya semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu dari Allah. Ya, ada 4 gitu ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Di dalam Taurat itu ada petunjuk. Sebagaimana juga Quran mengatakan dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama juga. Itulah kitab Al-Quran ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sama itu Quran ya. Kalau di sini yang disebut Taurat, fiha hudan. Di dalam Taurat itu ada petunjuk. Nanti banyak ayat yang menjelaskan bahwa Taurat itu khusus kepada Bani Israel. Tidak khusus pada Bani Israel. Ya. Wa nurun, dia ada cahaya. Jadi cahaya itu maksudnya yang menerangi mereka agar berjalan di atas petunjuk yang lurus, gitu maksudnya cahaya itu. Ya. Karena barang siapa di antara manusia yang tidak berjalan di atas kitab Allah itu dianggap zulumat. Zulumat itu artinya gelap. Lawannya adalah nur, cahaya. Maka tidak mengikuti ajaran Allah itu disebut zulumat. Orang yang hidupnya dalam kegelapan, atau orang sering mengartikan juga sesat. Sama juga itu ya. Yahkumu bihan nabiyun. Dan Taurat itu dipakai oleh para nabi untuk menghukumi umatnya. Jadi Taurat itu dipakai oleh para nabi. Maka kalau kita lihat terhadap kaum Bani Israel itu sebenarnya kan ada 3 Pak ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu 3 kitab itu. Itu semua khususan li Bani Israel. Semua untuk semua khusus untuk Bani Israel. Jadi semua khusus untuk Bani Israel. Maka di situ disebut yahkumu biha, berhukum dengan kitab Taurat itu an-nabiyun, beberapa nabi. Jadi beberapa nabi. Nah, faktanya dari 3 kitab kepada Bani Israel itu, Taurat itu merupakan kitab yang paling lengkap di antara 3 itu Pak ya. Di antara 3 itu. Taurat, kemudian Zabur, Injil. Maka Taurat itu termasuk kitab yang cukup lengkap. Dia tidak hanya memuat tentang tauhid tidak, tapi juga sudah memuat tentang syariat dia. Syariat itu seperti cara beribadah itu sudah diajarkan di dalam kitab Taurat. Termasuk hukum muamalah itu sudah ada di dalam Taurat. Seperti hukum riba itu ada di dalam kitab Taurat tersebut. Seperti hukum qisas itu ada di dalam kitab Taurat. Maka sesungguhnya ketika Al-Quran mensyariatkan lagi, itu sebenarnya lanjutan dari kitab Taurat sebenarnya. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa kitab-kitab Allah itu tidak berbeda gitu ya. Dari satu zaman ke zaman yang lain itu tidak ada perbedaan yang signifikan, itu tidak ada. Jadi nggak ada. Jadi hukum-hukum kaitan dengan mencuri, hukum kaitannya dengan zina, loh ketika Taurat itu juga ada di dalamnya ternyata. Jadi nggak beda gitu ya. Jadi nggak beda sesungguhnya. Jadi yahkumu bihan nabiyun. Beberapa nabi
sudah menggunakan Taurat itu sebagai hukum atau untuk memutuskan perkara. Alladzina aslamu, dan orang-orang yang muslim. Muslim itu artinya apa? Yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang berserah diri kepada Allah dari kalangan orang-orang yang Yahudi yang berserah diri kepada Allah. Alladzina hadu, dan juga dari orang-orang Yahudi warabaniyun. Rabaniyun itu orang-orang yang saleh, juru dakwah dari kalangan Yahudi. Maka di antara kalangan Yahudi itu ada orang-orang dari ulama-ulama mereka yang juga mereka paham terhadap Taurat dan mendakwakan Taurat itu dan mengamalkan Taurat itu. Bimastumfidu min kitabillah. Dan mereka betul-betul menggunakan Taurat itu sebagai rujukan. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Menjadi saksi bahwa Taurat itu diturunkan oleh Allah dan diamalkan, mereka amalkan. Dan mereka amalkan. Fala takhshawun nas, maka jangan engkau takut kepada manusia. Ini maksudnya apa? Menegakkan hukum Allah seperti yang ada di dalam kitab itu sebenarnya nggak perlu takut terhadap manusia. Kenapa nggak perlu takut? Dipesankan oleh Allah, jangan engkau takut kepada manusia. Yang memang banyak hal orang ketika ingin menegakkan perintah agama itu memang dibayangi dengan hambatan yang luar biasa, termasuk sampai sekarang. Jadi termasuk sampai sekarang. Jangankan orang-orang non-muslim, kita sendiri orang-orang muslim kadang-kadang merasa khawatir luar biasa ketika syariat Islam itu ingin diterapkan, kan? Itu faktanya, itu kan menghambat ya. Maka kalau kira-kira gitu ya disensus berapa yang setuju kira-kira? Berapa yang setuju? Apalagi kalau sudah bilang hukum kisos, wah, ngeri Pak bayangannya itu. Hukum potong tangan, hukum rajam. Itu mereka takut Pak. Jadi mereka takut. Nah, biasanya itu yang takut yang biasa mengerjakan. Kalau yang mengerjakan ya tidak takut Pak. Yang biasa mengerjakan memang takut mereka. Maka pesan Allah, fala takhshawun nas, jangan bertakut sama manusia. Wakhshawni, takutlah engkau kepadaku. Maksudnya takut kepada Allah. Ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau tukar ayatku itu dengan sesuatu yang rendah. Jadi bangsa Yahudi itu termasuk bangsa yang sering mengorbankan syariatnya demi kepentingan nafsu. Itu yang nampak itu ya. Ketika Allah melarang mereka agar tidak mempraktikkan riba, mereka suka dengan perbuatan riba. Itu maknanya sama dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau tukar ayatku itu dengan sesuatu yang murah harganya. Apa? Kalau dia mendapatkan keuntungan karena tidak mempraktekkan riba, itu sesungguhnya nilainya kecil dibanding mereka harus menerapkan syariat di dalam Taurat, kan begitu. Ya tapi karena memang nafsunya terhadap kehidupan dunia menggelora, dia nggak peduli dengan itu semua. Itu contoh dalam praktek riba. Contoh lagi yang kental di Yahudi itu. Di kelompok mereka itu ada syariat orang melakukan perbuatan zina yang sudah menikah. Itu dalam kitab Taurat disebut itu harus dirajam. Dirajam itu mati lah. Lempari batu sampai mati. Mereka ganti dengan hukum cambuk. Yahudi juga itu. Mereka lumuri wajah mereka dengan warna hitam. Itu saja hukumannya. Maka perzinaan di kalangan Yahudi itu termasuk dahsyatnya luar biasa, termasuk yang banyak melegalkan prostitusi dan sebagainya. Itu mereka seperti itu. Itu termasuk dalam kategori tashtaru bi ayatis samanan qalila.
Jadi menukar syariat, gitu ya, ayat-ayat Allah yang mengajarkan tentang syariat sesuatu, tapi ditukar dengan nafsu kehidupan dunia. Tidak pernah selesai memang urusan itu. Nah, ayat ini diakhiri, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dia kafir. Nah, sebenarnya ketika Allah mengatakan seperti ini, bukan Yahudi saja, orang Muslim itu ya sama juga sebenarnya. Yang diturunkan oleh Allah kepada Isa, kepada Musa, Taurat. Yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, Al-Quran. Tidak berhukum pada Al-Quran, ya sama sesungguhnya, mengingkari. Jadi sesungguhnya dia juga mengingkari. Maka disebut dalam akhir ayat itu, "Man lam yahkum bima anzalallah." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan kitab-kitab itu, faulaika humul kafirun. Dia disebut sebagai orang-orang yang ingkar, sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa? Ayat itu menjelaskan tentang apa? Bahwa kitab Taurat itu juga kitab yang membawa petunjuk yang benar. Ketika orang Yahudi pada masanya menggunakan kitab Taurat konsisten dengan ajaran Taurat, baik dari sisi tauhidnya ataupun syariatnya, dia juga bisa masuk surga. Jadi memang diakui dalam Quran itu. Kita nggak boleh mengatakan semua Yahudi dan Nasrani masuk neraka. Jadi seperti itu. Pada zamannya dia taat kepada nabinya, mengikuti syariat nabinya, dia juga layak masuk surga. Cuma Quran juga banyak menyebut di antara kaum Yahudi dan Nasrani ini banyak mengingkari nabinya. Maka dalam surah dalam surat Al-Imran itu 110 itu kan Allah katakan, "Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum." Kan gitu. Kalau ahlul kitab itu mau beriman, sesungguhnya lebih baik buat mereka. Lebih baik. Lakana khairan lahum minhumul mu'minun. Di antara mereka itu sedikit maksudnya. Minhumul mu'minun, ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi mayoritas fasik. Fasik itu artinya apa? Mengingkari perintah agamanya. Ya. Itu pada ayat 44 pada surat Al-Maidah. Ya. Nah, jadi mengenai kalimat yahkum bihan nabiyun, jadi beberapa nabi itu memutus perkara berdasarkan kitab Taurat, artinya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Ibnu Katsir menjelaskan di situ ada 3 macam jenis orang memutuskan perkara. Yang pertama, karena dia benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, maka dia memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu. Satu. Karena dia bencinya terhadap hukum Allah, bencinya terhadap kitab Allah, maka dia putuskan berdasarkan hawa nafsu putusannya. Ya, kalau memutuskan berdasarkan hawa nafsu, jangan berpikir akan melahirkan keputusan yang adil, sudah pasti tidak. Yang paling adil itu hukum Allah, tidak ada tandingannya dalam itu. Jadi yang paling adil itu hukum Allah, tidak ada yang tandingannya. Maka orang yang memutuskan perkara berdasarkan nafsu itu zalim namanya. Jadi dia zalim. Bisa juga orang memutuskan karena kefasikan dia. Fasik itu artinya apa? Sebagian diterima, sebagian diingkari. Itu fasik, Pak. Fasik itu tidak mengingkari semua orang. Kalau orang Muslim gitu ya, dia nggak salat gitu ya, itu bukan kafir, bukan. Tapi fasik kenapa? Orang Muslim tapi nggak mau puasa gitu ya, itu bukan kafir dia, tapi kategori fasik. Fasik itu diterima sebagian, diingkari sebagian. Maka banyak hal Yahudi itu disebut dengan kata fasikun, karena Yahudi itu diterima yang cocok dengan dia, dibuang yang nggak cocok dengan dia. Salah itu. Nah kita kan juga begitu, orang Muslim itu diterima yang cocok, nggak dipakai yang nggak cocok, kan begitu. Jadi diterima yang cocok dengan dirinya, nggak cocok ya sudah. Nah, cuma kalau umat Muhammad itu nggak ada yang ganti ayat itu, nggak ada. Kalau orang Yahudi lengkap itu pelajarannya itu. Sudah mulai mengganti ayat, menyembunyikan ayat, berubah ayat itu biasa. Kalau kita nggak ada yang berubah itu.
Paling kita kalau nggak suka ya diam saja, tapi tidak dijalankan kita ya. Tapi ya intinya sama juga, bangkang juga sama gitu. Jadi intinya pembangkangan juga terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa berisi bimbingan bagi manusia. Jadi kitab Taurat telah berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan muamalah, ya, berkaitan dengan syariat juga ada. Itu pada ayat di atas. Jamaah rahmatullah, pada zaman Nabi berdakwah di Madinah itu, Nabi memiliki salah seorang Yahudi, memiliki salah seorang sahabat Nabi yang cukup taat terhadap Taurat, itu namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu luar biasa. Jadi Abdullah bin Salam, tapi begitu dia tahu ada dakwah Nabi, dia masuk Islam.